Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Fatmawati, calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi supervisi akademik bersama Ibu Resti Eka Istiana SPD. Beliau adalah guru pendidikan kewirausahaan SMA Negeri 64 Jakarta. Assalamualaikum Ibu Resti, apa kabar? Baik Ibu. Alhamdulillah. Bu Resti, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam rangka untuk percakapan praobservasi. Karena nanti sebelum saya masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas yang Bu Resti ajar, kita melakukan percakapan ini terlebih dahulu. Saya dan kita sama-sama untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Resti dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Rancangan seperti apa pembelajaran yang Bu Resti sudah siapkan. Baik. Bu Resti, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa mendatangkan sesuatu terkait dengan persiapan Bu Resti untuk pengajaran. Baik, mudah-mudahan pengajarannya jadi lebih baik ya Bu Resti. Amin, ya. amin. Baik, Bu Resti, pertanyaan yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan diajarkan nanti untuk supervisi akademik ini? Baik. Insya Allah di minggu ini agenda saya mulai minggu besok adalah praktek. Jadi tujuan saya itu untuk menampilkan hasil produksi pengolahan makanan internasional dengan menjawab tantangan dunia industri kuliner, khususnya di wilayah Cipayung. Oh gitu, jadi nanti praktek ya Bu? Iya, praktek memasak nih? Praktek memasak. Allah, jadi nanti akan berbagai macam jenis ya? Betul. Berapa kelompok Bu Resti? Ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok dengan 6 jenis Menu. Oh, dan itu menunya menu internasional. Wah, luar biasa. Nanti saya bisa icip-icip ya Bu? Bisa. Baik, berikutnya adalah area pengembangan apa Bu yang ingin Ibu capai dan Ibu kembangkan pada pembelajaran ini Bu? Baik, jadi harapannya melalui praktek ini saya mau lihat keterampilan anak-anak dalam memproduksi atau mengolah makanan internasional dengan baik. Yang nanti sih sebenarnya ada korelasinya di penjualan, karena kan intinya di PKW itu adalah bukan hanya mengolahnya tapi menjualnya. Anak-anak bisa dapat income. Pada saat pembelajaran nanti anak setelah memasak dijual Bu? Iya betul, langsung dijual. Mereka sudah buka open PO sebelumnya. Oh gitu. Iya. Jadi mereka selain belajar juga belajar untuk memasak, berarti belajar juga untuk menjual ya Bu ya? Betul. Jadi PKW ini plus entrepreneur ya? Betul berarti sekali. Ya? Jadi itu memang keterampilan yang anak muda sekarang harus punya deh Wati. Oh gitu ya? Menurut saya. Iya ya, lama-lama jangan-jangan ada siswa SMA 64 ini bisa buka kedai gitu ya? Amin, harapannya seperti itu. Jadi nggak hanya sebagai pekerja tapi buka usaha. Iya, mirip-mirip SMK ya Bu ya? Iya. Baik, berikutnya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Resti terapkan di dalam kelas nanti, baik dari sisi strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Karena kita sudah nggak COVID ya Bu, jadi kita langsung besok prakteknya saya bimbing dan Bu insya Allah juga mendampingi. Kita sebenarnya ini project based learning karena dari sebelumnya mereka harus sudah rencanain dulu, mereka nentuin dulu mau menunya apa, sampai mereka nentuin harganya berapa. Jadi yang cocok pasarnya di lingkungan sekolah ini apa menunya, terus range harganya di sekitaran berapa mereka tentukan. Jadi memang pakai project based learning, kemudian juga berbasis social emotional learning. Jadi di situ ada mix ya, ada percampuran antara PBL dengan SEL ini ya. Jadi karena memang ada penjualan di situ kan bermain sosial itu ya, sosial emosional tadi ya.
Jadi memang terlihat sekali ya pada saat nanti prakteknya di situ kerjasamanya. Betul. Bagaimana mereka juga melayani berarti ya, karena ada penjualan tadi ya berarti ya. Berikutnya Bu Resti, bagaimana dengan media pembelajarannya nih yang mungkin Bu Resti siapkan atau siswa yang siapkan itu apa saja nih medianya Bu Resti? Kalau untuk praktek besok buat kita medianya itu bervariasi banget karena sesuai dengan apa yang kelompok itu masak. Jadi kalau kompor udah pasti ya buat tapi ntar mungkin ada yang bawa wajah, ada yang bawa oven gitu, sesuai dengan yang mereka buat aja. Oh gitu. Mereka harus membawa semuanya. Jadi yang disiapkan di sekolah hanya tempat saja. Tempat. Kompor pun mereka yang bawa sendiri. Iya, mereka prepare-nya pokoknya panjang. Jadi seminggu sebelumnya udah info saya kita agenda ya minggu depan kita mau praktek. Oh gitu. Praktek produksi itu mereka udah nyari-nyari. Jadi kalau seperti itu media pembelajarannya berarti memang sekolah hanya tempat ya Bu ya, tidak apa namanya, berarti fokus kepada muridnya luar biasa nih ya, berdasarkan kemampuan mereka, maunya mereka, minatnya mereka berarti ya. Nah untuk minat ini Bu Resti menelusurinya dari mana nih Bu? Jadi saya sebelum masuk awal semester 2 ini kita tanya dulu Bu, karena sebenarnya PKWU itu bukan cuma pengolahan saja. PKWU itu ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya. Kita sebar dulu ke mereka maunya ngapain. Ternyata ketika kita sudah vote lebih banyak pengolahan. Minatnya lebih banyak di pengolahan. Akhirnya ya sudah, kalau pengolahan saya ajukan nih, ini seperti ini kalau pengolahan. Ini seperti ini gitu. Akhirnya menu pun mereka milih sendiri yang mereka sanggup, tapi juga ngikutin pasarnya mereka, karena mereka kan harus lihat target penjualannya siapa nih, siswa, terus guru-guru, warga di sekitar sini aja, nggak jauh-jauh, belum jauh-jauh buat ini. Jadi benar-benar fokusnya ke siswa ya, mereka potensinya apa, kemampuannya apa gitu ya. Baik, luar biasa, jadi nggak sabar nih masuk ke kelasnya Bu Resti nih. Iya silahkan, saya senang sekali nih. Bu Resti, sebelum nanti saya masuk, tapi saya belum tahu jadwalnya nih. Kira-kira kapan ya Bu bisa saya untuk masuk ke kelas Bu Resti? Untuk di kepadatan agenda sekolah kita buat ini. Jadi insya Allah di hari Senin itu saya plotting 2 kelas. Jadi mungkin bisa masuk di hari Senin saja. Saya ada di kelas 11A dan ada 11 ya. Ada lagi nanti di hari Rabu, tapi masih tentatif nih karena saya tuker-tuker. Nah, kalau yang hari Senin tuh Bu Resti itu ada di jam berapa aja Bu? Hari Senin itu di 11A ada di jam 4.5. Kalau yang satunya lagi yang 11D itu ada di 6.7. Karena itu dua-duanya kepotong istirahat, itu lumayan, jadi waktunya jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang ya. Dan dia bisa pakai momen jualannya saat istirahat. Oh gitu, iya. Keuntungannya kepotong istirahat. Iya. Baik Bu Resti, sepertinya nanti saya akan masuk yang di hari Senin, yang istirahat pertama kali ya. Jadi biar agenda-agenda yang lain biar tetap terlaksana seperti itu ya. Sepertinya obrolan kita terkait praobservasi sudah selesai Bu Resti. Hanya saja saya ingin tahu nih dari hasil obrolan kita kali ini, apa sih yang Bu Resti dapat? Yang saya dapat, saya jadi lebih apa ya Bu, mempersiapkan lah. Karena buat nanya ya kan, biasanya kan saya nyiapin udahlah gitu ya, udahlah gitu kan, udah biasa. Tapi oh iya siapin ini. Teringat kembali apa saja yang perlu saya persiapkan, apa saja yang perlu saya informasikan kembali ke anak-anak gitu ya. Namanya juga anak-anak, walaupun mereka udah rencanain, udah jauh-jauh hari, tetap kadang-kadang suka ada yang lupa gitu ya. Iya, perlu di reminder lagi gitu ya. Iya. Baik Bu Resti, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nanti masih ada 2 sesi lagi. Yang pertama saya akan melakukan observasi kelas, insya Allah hari Senin ya. Nah kalau untuk yang pasca observasinya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ya Bu Resti ya. Mudah-mudahan Bu Resti ada waktu biar kita bisa ketemu lagi di 2
part berikutnya. Iya. Insya Allah ya Bu ya. Iya. Semoga sehat-sehat yang penting ya Bu ya. Sama-sama Bu Resti juga sehat. Semua program yang Bu Resti rencanakan berjalan. Amin. Iya. Terima kasih Bu Resti. Sampai ketemu nanti hari Senin insya Allah. Iya, Ibu. Iya. Terima kasih. Demikian tadi obrolan kami terkait dengan observasi supervisi akademik. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di sesi observasi supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya udah siap semua ya. Mudah-mudahan dalam sahabat gak ada yang ketinggalan. Hari ini masuk semua. Diharapkan kalian bisa untuk menampilkan makanan internasional. Sampai nanti kalian produksi. Gitu ya. Oke, udah. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kalian olahannya lancar, produksinya berjalan baik, terus jualannya juga sesuai dengan tempo. Ya, kami berdoa dimulai. Baik semuanya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Semuanya, kelas 11B, gimana praktek hari ini? Seru? Jangan lupa nanti laporan penjualannya dihitung dengan baik. Betul, siap Bu. Sebelum kita tutup praktek pada hari ini, Resi minta beberapa siswa untuk menyampaikan refleksinya setelah belajar mengikuti praktek hari ini. Kita tunjuk apa di sini? Oh, tunjuk. Tunjuk apa? Oh, tunjuk Anji dulu, Anji. Kelas dulu. Ya, menurut saya sih seru aja sih ya, kita bisa bareng-bareng bekerja sama untuk membuat makanan yang dari luar negeri itu. Terus kita bisa menjualnya, lalu kita dapat keuntungan juga. Wakil. Jadi selama saya kegiatan memasak kita hari ini, pertama kita harus bisa ngatur waktu ya, soalnya jam 12 nanti pesanan bakal diantar. Terus kita harus bikin masakan itu agar cepat matang, enak, gimana cara bagi waktu, bagi kerjanya. Seru deh hari ini pokoknya, walaupun capek, berkeringat, panas, tapi apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Oke, baik semuanya, jangan lupa jam 12 nonton tempat istirahat. Kalian harus nemenin saya ya, dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wati Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta. Pada saat ini saya bersama dengan Ibu Resti sebagai guru PKWU akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi sudah selesai ya. Alhamdulillah. 3 jam pembelajaran 3 berarti jam. Bu Resti. Bu Resti, pada tahap pasca observasi ini kita akan mereview sedikit ya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Resti tadi laksanakan. Kita sih mungkin kita melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang saat ini sudah nanti akan ada beberapa pertanyaan ya Bu Resti ya, pertanyaan terkait dengan pasca observasi. Boleh kita mulai Bu Resti? Pertanyaan yang pertama Bu Resti, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung tadi? Senang, pertama senang karena pastinya akan ada masukan buat saya ketika observasi. Harapannya bisa membangun pribadi saya jadi guru yang benar. Nanti buat dikasih masukan ya. Kita sudah observasi kelas tadi ketika praktek, jadi harapannya supaya ada kritikan dan saran saya lebih baik lagi. Senang juga saya tadi sudah icip-icip sih Bu. Ternyata anak-anak SMA sudah bisa masak gitu ya. Padahal SMA loh gitu. Selain bisa masak, bisa menjual juga tadi. Ternyata saya nggak kebagian Bu Resti itu. Iya, lu nggak bisa dia Bu Iya. ya. Harus ikut PO emang Bu. Iya, kayaknya harusnya jaga hari ya Iya. saya ikut PO ya. Baik, Bu Resti, boleh diceritakan nggak area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Karena basicnya ini praktek ya Bu, di hari pengembangan saya punya anak-anak keterampilannya ini bukan hanya di bagian mengolahnya saja, tapi juga keterampilan dia sebelumnya ya Bu, mempromosikan dan juga melakukan pengembangan. Ada cara-cara tertentu yang ketika dia mengantarkan makanan bersama temannya itu harus bagus, ngomongnya harus bagus, nggak cuma nganter aja gitu kan. Terus ketika mereka juga sedang pengolahan, mereka harus ada kerjasama yang baik. Karena kalau nggak kerjasama yang baik, mungkin aja itu motong aja nggak ada yang pegangin kompor. Organisasi koordinasinya mereka di antar kelompoknya itu bisa terlibat. Jadi saya mau meningkatkan keterampilan mereka. Nah, proses berkelompoknya itu Bu Resti Iya. atau tidak? Ya. Jadi kalau di 11B ini awalnya diarahkan mereka pilih sendiri. Karena mereka pengennya milih sendiri supaya nyaman dengan temannya. Tapi saya juga memberikan syarat beberapa. Salah satu syarat itu ya nggak boleh homogen, artinya nggak boleh laki-laki semua di kelompok, nggak boleh perempuan semua. Terus misalnya dari kelas 10 yang sama, bisa semuanya dari kelas 10 yang sama itu juga nggak boleh. Jadi ada walaupun mereka pilih sendiri, akhirnya tetap ada rules yang mereka harus tepatin. Dari saya kriterianya harus kayak gini bisa. Dan karena alhamdulillahnya kami di PKWU ada kesepakatan di awal itu, kesepakatan bekerja. Ketika ada dalam satu kelompok nggak bisa diajak kerjasama, udah tahu nih gue akan diapain nih sama kelompok gue nih kalau gue nggak bisa diajak sama. Jadi mereka akan memposisikan diri mereka supaya bisa diajak kerjasama. Oh gitu, jadi udah ada sadar sendiri Iya, gitu ya. iya. Kalau terkait dengan masakan Bu, itu mereka pilih sendiri atau Bu Resti kasih pilihan sih? Oh, untuk masakan tuh benar-benar kelompok itu yang pikirkan. Jadi mereka pertama tuh observasi dulu, observasi kira-kira teman-teman ini sukanya apa. Tapi temanya saya nentuin. Misalnya temanya kita mau tradisional apa internasional. Kebetulan di semester 2 ini internasional. Jadi temanya internasional. Mereka perhatikan teman-teman kira-kira sukanya yang apa. Jadi ketika mereka lakukan penjualan, nggak bingung cari pelanggan buat ini. Jadi itu benar-benar anak-anak saya nggak ikut campur tangan untuk pemilihan menu. Makanya keren banget mereka akhirnya menentukan. Ya udah deh, saya tadi ada yang apa? Fettuccine misalnya. Berarti udah ada nih peminat fettuccine di sekolah.
sendiri. Jadi memang mereka observasi sendiri, terus melakukan sendiri, pokoknya semua siswa ya Bu Iya, ya. Berarti iya. Kita Bu- benar-benar ngedampingin aja gitu Bu. Misalnya kalau Bu kayak gini boleh nggak, silakan, yang penting ada. Nanti pentingnya ada. Oke, keren ya Bu Resti. Ternyata anak SMA luar biasa ya. Benar. Zaman sekarang tuh kita beneran kayak gitu, kita tuh fasilitas. Kayak waktu zaman kita sekolah. ya, Sedikit Bu. dipantik aja ya sudah Langsung keluar idenya. semua. Iya, mantap. Terus Bu, tadi kan itu kelihatannya sudah oke banget ya. Saya juga tadi ngelihat kayaknya anak begitu semangat gitu ya, ceria, semangat walaupun ada sedikit lelah, tapi kayaknya itu tercover dengan mereka senangnya itu ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu ingin capai tadi, kira-kira sudah berhasil atau belum sih Bu? Kalau mau di persentase boleh nggak Bu Ati? Boleh. Jadi sudah 85% harapan saya terhadap meningkatkan keterampilan siswa udah berhasil. Jadi masih ada PR sekitar 15% yang harus saya kaji ulang nih Bu Ati untuk depan. Oke. Nah, 15%-nya itu Ya. kira-kira apa nih Bu? Itu kan itu berarti dia. 15% itu kan menjadi kendala atau kekurangan ya. Betul, Kekurangan betul. yang memang sih pada setiap pembelajaran kita kan pasti tidak mungkin 100% ya. Tapi kan kita sebagai guru 15% itu sendiri apa sih gitu? Iya, itu Apa nih Bu? PR. Gitu? Jadi memang nih ya menurut saya tetap ada ya. Kita kan memang dari anak-anak yang heterogen banget. Dan kebetulan di kelas tersebut ada anak-anak yang inklusif. Jadi memang untuk sosial mereka agak susah. Jadi ada di kelas itu kalau nggak salah ada 3 siswa. Ya memang dia nggak dapat kelompok. Jadi memang bagi kelompok lain. Alhamdulillah ya. Akhirnya dipilih karena kan mereka Iya, betul. kelompok kan. Ya, yang kelihatannya memang apa kendalanya adalah komunikasi. Ada yang memang artinya dia sulit menyampaikan. Jadi minta tolong agak sulit. Jadi agak jadi tanda kutip temannya yang harus memahami dia terus. Jadi ya menurut saya sih PR-nya buat kalau pribadi saya memang lebih melanjutkan mereka berkomunikasi karena kebetulan yang di inklusi di kelas tersebut ya, Kalau yang regulernya kira-kira kalau yang gimana? regulernya sih sejauh ini untuk kerjasama aktif kan ya paling ya sedikit aja ya 5% aja yang dibutuhkan. Berarti memang 15% itu bisa dikatakan 10-12%-nya pada anak PDBK tadi ya Bu ya. Oke. Berikutnya Bu, kira-kira apa sih penyebab apa ya anak-anak yang kita fokusnya ke reguler kali ya. Kalau inklusi kan kita anak-anak dengan khusus ini kita tahu lah ya kalau untuk yang 4% ini nih itu kira-kira apa sih Bu faktor yang menyebabkan mereka yang menurut Ibu itu menjadi kekurangan gitu. Jadi menurut saya kayaknya ya karena memang saya ngebebasin mereka untuk milih kelompoknya sendiri buat kayaknya lebih ke pembagian. Jadi ada yang memang yang kelompok bagus banget karena memang pilihan mereka ketika jadi satu kelompok itu udah kayaknya nyaman gitu, satu circle atau mungkin mereka nyaman gitu. Jadi ada yang kelompok lain yang memang tidak. Jadi menurut saya sejauh ini kita harus paham mungkin kelompok ini nggak harus satu semester sama, jadi kita evaluasi setiap kegiatan. Oh ternyata ini kurang seperti ini, jadi bisa kita rombak. Jadi mereka juga bisa saling melatihkan kerjasama sama siapapun, bukan cuma sama yang senyaman mereka yang bilang gitu. Karena ketika yang senyaman mereka ada yang nggak senyamannya mereka kelompok lainnya pasti kan gitu ya. Oke, berarti itu kan harus dievaluasi dan ditindaklanjuti ya. Kira-kira tindak lanjut yang akan Bu Resti lakukan nih pada pembelajaran berikutnya atau kapan gitu, apa tuh? Ya, dalam waktu dekat ya kemungkinan besar insya Allah sih saya akan bicara lagi. Biasanya evaluasi ini per semester, tapi kayaknya ini emang harus tidak per semester ya. Saya sampaikan kendala-kendala yang perlu diubah sehingga meminta pendapat mereka apakah diperlukan
dimanapun untuk saya siapapun saya harus memposisikan diri saya bisa menjaga kesehatan. Ya, kiranya pertanyaan-pertanyaan pasca observasi udah selesai nih Bu Desti. Kalau boleh saya sedikit merefleksikan tadi ya hasil observasi saya tadi, menurut saya sih pembelajaran yang Bu Resti lakukan sudah mencerminkan berdiferensiasi sih ya. Jadi diawali dengan membebaskan mereka untuk menentukan karena Bu Resti tidak menentukan kamu harus ini ya, harus itu, tidak. Berikut juga mereka menentukan kelompok seperti itu. Jadi mungkin karena ini pelajaran praktek ya, jadi anak-anak itu antusiasnya luar biasa. Hanya saja tadi saya sedikit melihat mungkin karena mereka tidak ada trial ya Bu ya. Iya. Maksudnya karena saya lihat tadi Ibu Resti langsung mengadakan penilaian gitu ya. Mungkin kalau ditanya mungkin sebenarnya mereka ada tes food dulu, bikin dulu gitu kan. Jadi bisa mereka menunjukkan kalau kurang ini saya harus apa gitu. Jadi kan kalau sudah dinilai kayaknya Ya langsung dinilai tadi ya Bu. iya, saya lihat Bu Resti tadi langsung memasukkan nilai gitu ya, menilai anak-anak. Jadi mungkin kalau misalnya sebelumnya mereka ada konsultasi dulu, Bu saya bikin ini gimana masukannya, itu belum ya? Belum sih, kalau itu belum. Jadi memang mereka tidak ada trial and error gitu. Jadi memang ya seperti gua bilang jadi masukan buat saya gitu ya secara pribadi. Itu penting banget ya. Nah, mereka ketika mereka praktek ini penilaian itu kita rasa kayak Iya. oke gitu ya. Iya. Ya memang tadi tuh ada yang masih kurang sih ya. Ini kan ada apa namanya ya, ada proses yang memang harus dilalui oleh mereka, tidak pada saat itu membuat memasak langsung masuk penilaian gitu Iya. kan. Jadi, karena kan memang rangkaian proses itu kan perlu ya gitu. Kalau sebenarnya mereka sih sebelum praktek di sekolah mereka udah uji coba sendiri. Oh, gitu. Tapi ya Bu, yang nggak ada dari saya masukannya. Iya. Jadi mereka cuma coba aja sendiri, tapi nggak ada masukan dari sayanya ini kurang apa. Jadi mereka tuh suka cerita, Bu kemarin kita udah coba bikin tapi kayak gini. Itu berdasarkan mereka aja. Tapi saya nggak tanya, saya nggak minta. Ini kalau besokannya saya minta, mereka kan harus kasih. Saya gimana kekurangannya. Terima kasih. Tapi keren sih Bu, artinya saya ternyata memang pembelajaran itu bisa dikreasikan sedikit apa ya untuk mereka biar mereka juga termotivasi, tertarik, terus juga punya pengalaman sendiri dan Semoga ya bisa. terima kasih Bu Resti, mudah-mudahan kedepannya Bu Resti semakin sukses pembelajarannya, anak-anak Amin. semakin mendapatkan banyak manfaat dari ilmu yang kita, dan Bu Resti bisa selalu menjadi guru yang apa ya, inovatif dalam Amin. itu saja Bu Resti pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.